Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis kembali menghebohkan publik. Kali ini, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan lebih dari 21.000 motor listrik dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Yang mengejutkan, ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejaksaan Agung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Selain Dadan, dua mantan pimpinan BGN lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Salah satu temuan yang menjadi sorotan dalam penyidikan adalah dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam pengadaan motor listrik. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkapkan bahwa BGN melakukan pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik dengan total nilai sekitar 1 triliun rupiah. Jumlah tersebut menjadi salah satu objek yang kini didalami penyidik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Menariknya, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada April 2026, Dadan Hindayana sempat menjelaskan alasan pembelian ribuan motor listrik tersebut. Saat itu, Dadan menyebut kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang operasional distribusi program MBG ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Menurut Dadan, motor listrik diperlukan untuk menjangkau desa-desa dan daerah terpencil agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif. Dadan juga pernah menyatakan bahwa harga pembelian motor listrik yang dilakukan BGN berada di bawah harga pasar. Ia menyebut harga pasar kendaraan tersebut sekitar 52 juta rupiah per unit, sementara BGN mengklaim membelinya dengan harga sekitar 42 juta rupiah per unit. Namun kini, pengadaan tersebut justru menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan motor listrik untuk tahun 2026 tidak lagi dilanjutkan. Menurut Purbaya, setelah mengetahui adanya pengadaan tersebut dalam anggaran sebelumnya, pemerintah memutuskan menghentikan alokasi dana untuk pembelian motor listrik pada tahun ini. Ia menegaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan tersebut telah dipotong dan tidak lagi tersedia dalam anggaran 2026. Kini penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami berbagai aspek pengadaan dan tata kelola program makan bergizi gratis untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi. Kasus ini menjadi perhatian besar publik karena menyangkut program nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Benarkah terjadi penggelembungan anggaran dalam pengadaan motor listrik senilai 1 triliun rupiah? Dan apakah penyidikan Kejaksaan Agung akan mengungkap fakta-fakta baru dalam kasus ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update berita. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.